Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat membuat peta perjalanan. Peta perjalanan. Pengertian. Peta perjalanan adalah turunan dari peta pita. Dari peta pita dibuat peta perjalanan agar dapat diketahui bentuk rute perjalanan yang telah dilakukan, posisi tempat-tempat penting di sepanjang rute perjalanan, serta memudahkan jika rute perjalanan akan ditempuh lagi untuk berbagai keperluan. Kegunaan. Pertama, sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu tempat melintasi daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Peta perjalanan yang jelas dan benar akan memberikan informasi arah dan jalan untuk menuju titik tujuan atau bahkan kembali ke titik pemberangkatan. Kedua, sebagai dokumentasi perjalanan. Peta perjalanan yang lengkap akan membantu mendokumentasikan berbagai hal di kanan dan kiri rute sekaligus dapat dijadikan sebagai penanda tempat atau benda-benda penting yang bisa dikunjungi kembali. Ketiga, sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta perjalanan, dengan mudah dapat membuat peta daerah atau wilayah tertentu yang akan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lingkungannya. Sebagai bahan pembuatan jalur evakuasi jika terjadi gempa, informasi tempat-tempat penting, berbahaya, dan daerah aman di sebuah wilayah, dan lain sebagainya. Cara pembuatan peta perjalanan. Pertama, tetapkan skala peta yang representatif. Jarak pada peta perjalanan harus diskalakan. Misalnya, jarak di sebuah peta pita dari suatu titik ke titik lain adalah 100 meter. Jika skala di peta perjalanan ditetapkan 1:1000, maka berarti tiap 100 meter di atas tanah atau di peta pita menjadi 10 cm di atas kertas atau peta perjalanan. Hal itu karena 10 cm sama dengan 100 meter. Atau 10 cm sama dengan 10.000 cm, atau disebut dengan skala 1:1000. 2. Tetapkan titik sasaran. Titik sasaran atau checkpoint sangat perlu ditetapkan sebelum melangkah agar apabila rute yang harus dilalui banyak halangan sehingga tidak bisa dilalui, maka kita dapat mengitar ke kiri atau ke kanan rute. Ketiga, tetapkan sasaran balik atau back azimuth. Sebelum berangkat, perlu ditetapkan sasaran balik dengan maksud bila kita kehilangan titik sasaran, dapat kembali ke pangkalan bertolak atau kembali ke titik start. Praktik membuat peta pita menjadi peta perjalanan. Misal, hasil pembuatan peta pita adalah sebagai berikut. Mengubah peta pita menjadi peta perjalanan. Pertama, mulailah pembuatan peta perjalanan di bagian tengah kertas, sebab biasanya rute perjalanan kembali atau berakhir di pangkalan bertolak. Kedua, pergunakanlah alat tulis selengkapnya, antara lain pensil, roll, karet penghapus, jangka, busur, meja, sandang, kompas, kertas gambar, jam tangan, dan lain-lain. Ketiga, peta pita selalu menggambarkan bahwa bagian atas adalah menunjukkan arah utara. Selanjutnya, menetapkan skala. Pertama, dari peta pita tersebut ditetapkan bahwa jarak pada skala adalah tiap 1000 meter di atas tanah menjadi 5 cm di atas kertas. Jadi, 5 cm sama dengan 1000 meter atau 5 cm sama dengan 100.000 cm. Dengan demikian, jarak skala adalah 5:100.000 atau 1:20.000. Kedua, mengacu pada skala 1:20.000 yang telah ditetapkan, maka jarak-jarak di atas kertas berdasar peta pita tersebut adalah dari poin A dari nomor 1 ke 2 sama dengan 3 cm, poin B dari nomor 2 ke nomor 3 sama dengan 5 cm, poin C dari nomor 3 ke nomor 4 sama dengan 5 cm, 6,25 cm, dan poin D dari nomor 5 ke nomor 6 sama dengan 3,75 cm. Selanjutnya, menetapkan sasaran balik atau back azimuth. Adapun sasaran-sasaran baliknya sebagai berikut. Poin A adalah 320 derajat, maka
titik baliknya atau sasaran baliknya adalah 320 dikurangi 180 sama dengan 140 derajat. Poin B 50 derajat, maka sasaran balik atau pek azimutnya adalah 50 ditambah 180 sama dengan 230 derajat. Poin C 150 derajat, maka sasaran baliknya adalah 150 ditambah 180 sama dengan 330 derajat. Poin D 225 derajat, maka sasaran baliknya 225 dikurangi 180 sama dengan 45 derajat. Dan poin E 5 derajat, maka sasaran baliknya adalah 5 ditambah 180 sama dengan 185 derajat. Selanjutnya, gambar peta perjalanan. Berdasarkan jarak, skala, dan sasaran balik yang telah ditetapkan, maka peta pita dijadikan peta perjalanan sebagaimana gambar berikut. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apa pengertian peta perjalanan? Bagaimana cara membuat peta perjalanan? Buatlah sebuah peta perjalanan berdasarkan teknik yang sudah kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.